Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Di kelas 3 ini semester 1 kita akan belajar tentang kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Selanjutnya kita akan masuk di kalimat thayyibah atau subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari kali ini yaitu kalimat subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengucap kalimat thayyibah tersebut dinilai sebagai ibadah. Kalimat pertama yaitu subhanallah. Kalimat subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan itu menurut atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ketika melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik, tampan, mukjizat-mukjizat, karomah. Pemahaman ini didasari oleh ayat pertama dari surat Al-Isra dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya sesuatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan. Perhatikan gambar manusia yang tidak memiliki. Gambar pertama yaitu gambar masjid. Kita dapat mengucapkan kalimat subhanallah karena kita takjub. Yang kedua, gambar taman. Kita juga bisa mengucapkan subhanallah karena kita juga takjub dengan keindahan alam. Yang kedua, kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan, sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Yang dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan di atas. Dalam ayat di atas, objek ucapan masya Allah adalah kebun, sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi selain tanaman-tanaman di dalamnya tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa taala, juga ada usaha dari si pemilik kebun dengan menanamnya, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Kalimat masya Allah yang artinya Allah telah kehendak akan hal itu. Kalimat masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika terlihat sesuatu mengherankan, misalnya melihat kejadian alam, ketampanan atau kecantikan wajah seseorang. Jika kita merasa heran, dianjurkan untuk membacanya Masya Allah. Maksudnya semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain melihat hal yang mengherankan, kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan, baik karena ada orang yang mengganggu atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik seperti melihat peperangan, pertengkaran, perkelahian. Mengapa demikian? Karena kejadian baik dan buruk semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan Bapak tadi masih ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, baca buku-buku yang sudah anak-anak beli, jangan lupa dikerjakan untuk pertemuan besok. Semoga kita bisa bertemu walaupun lewat daring. Semoga anak-anak sehat walafiat sampai kita ketemu di minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian dari Bapak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusril illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di kemudian hari. Semoga kita diberikan sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.